Perkenalkan, nama saya Devlin Pensino Rosalinda Deom Banemara, NIM 1218008. Ini bukti pembayaran saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat yang saya pahami tentang masing-masing problem ekonomi politik di negara berkembang. Yang pertama ada kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan adalah keadaan saat tidak kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Adapun ketimpangan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemampuan, perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antara wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada juga industrialisasi dan globalisasi. Industrialisasi sendiri adalah suatu usaha menggalakkan industri dalam suatu negara. Industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi, dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia. Kemajuan teknologi dan transportasi juga membuat hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupannya. Yang ketiga ada utang luar negeri. Yaitu sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Yang keempat ada pengertian korupsi dan reformasi birokrasi. Yang keempat ada korupsi dan reformasi birokrasi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Reformasi birokrasi sendiri itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Sekian dari penjelasan yang saya berikan dan yang saya ketahui. Terima kasih.